Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang beriman, sahabat-sahabat sekalian yang budiman, puji syukur kepada Allah pada kesempatan di petang hari ini, di malam hari ini, kita masih diberikan jatah masih diberikan jatah umur untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Mubarak alaikum Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini memberikan keberkahan kepada kita semua. Bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang hatinya selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dahulu sebagaimana banyak atau disebutkan dalam perkataan sebagian salaf, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan untuk kami, dan kelak terimalah amalan yang kami kerjakan di bulan Ramadan dengan penerimaan yang baik. Para ulama dahulu berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan sisanya setelah Ramadan, mereka berdoa agar amalan yang mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Jadi 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah berdoa agar bisa bertemu. Setelah bertemu, berpisah, mereka berdoa pada Allah agar amalan yang di Ramadan bisa diterima. Tapi tema kita sekarang bukan tentang membahas Ramadan secara khusus, tapi masih pembahasan berkaitan dengan amaliyah-amaliyah yang ada di bulan Ramadan yang kemarin sudah kita mulai di beberapa pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang puasa, tentang masalah sholat malam, tahajud, sholat witir, kemudian sholat malam yang khusus di bulan Ramadan yaitu sholat tarawih. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan i'tikaf. Lagi sebelum kita masuk di sini saya memberikan wasiat kepada saya pribadi secara khusus dan kepada teman-teman sekalian. Suasana Ramadan yang kita hadapi di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi semoga tidak mengendorkan niat, mengendorkan semangat untuk tetap beribadah kepada Allah. Karena memang kondisi seperti ini kita terima, kita senantiasa memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Walaupun terkadang mungkin kita berat, tapi memang Allah sudah menakdirkan seperti itu, sementara kita bersabar untuk menghadapinya. Tetap manfaatkan waktu sebaik-baiknya, diisi dengan amal-amal soleh, amal-amal yang positif. Dan nasihat para ulama, ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, jangan cuma sekedar bertemu saja. Jangan cuma sekedar bertemu. Kita berdoa pengen ketemu Ramadan, sudah dipertemukan, maka manfaatkan dengan baik. Jangan cuma sekedar bertemu, kemudian setelah berpisah kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu tweet cuitan Twitter dari seorang ulama, imam di Masjidil Haram, Syekh Dr. Su'ud Suraim, salah satu imam Masjidil Haram, senior juga, bisa dikatakan satu rating dengan Days, hafizahumullah ta'ala. Beliau mengatakan secara globalnya, memberi nasihat kepada kita, jangan cuman kita berdoa agar Allah menyampaikan kita dengan bulan Ramadan, tapi setelahnya kemudian Ramadan beranjak, Ramadan pergi, kemudian tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil, dosa-dosa kita tidak diampuni.
Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang Ramadan mengunjungi dia atau dia bertemu dengan bulan Ramadan sampai Ramadan itu ya mengangkat kopernya sampai Ramadan, sedangkan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksudnya adalah orang bulan Ramadan sia-sia saja menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak meningkatkan kualitas diri, kemampuan dirinya, ya. Ini orang-orang yang merugi. Yaitu nasihat bagi saya pribadi dan pada teman-teman sekalian. Langsung saja ke pembahasan kita. Kita membahas al-i'tikaf, ya. Pembahasan tentang i'tikaf. I'tikaf itu artinya apa? Kita ambil dari kitab Fikih Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. I'tikaf itu secara tinjauan bahasa, secara etimologi artinya adalah luzumus syai'. Luzumus syai', yaitu melazimi sesuatu alias nempel terus dengan sesuatu. Bersama terus dengan sesuatu tersebut. Itu namanya i'tikaf tinjauannya secara bahasa Arab. Atau habsun nafsi alaihi, atau mengurung diri di satu tempat, nggak pergi-pergi, bersama dia terus. Ini artinya i'tikaf secara tinjauan bahasa. Adapun i'tikaf ketika sudah menjadi istilah syar'i, menjadi istilah fikih dalam ilmu fikih, di sini dikatakan i'tikaf itu adalah luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillah azza wa jalla. Luzumu al-muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jalla. I'tikaf itu artinya adalah seorang muslim yang mengurung dirinya di masjid. Seorang muslim yang menetap di dalam masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika dia mengurung diri di masjid, menetap di masjid dengan niat akan melakukan ketaatan, itu namanya i'tikaf. Orangnya mu'takif. Nah, nanti akan disebutkan syarat-syaratnya. Minimal berapa lama dikatakan i'tikaf, apakah i'tikaf hanya di bulan Ramadan saja, dan yang lainnya nanti akan dijelaskan. Jadi i'tikaf itu artinya secara syar'i adalah seorang muslim yang mumayyiz minimal, yaitu sudah mendekati umur balik, dia menetap di masjid, tidak keluar dalam rangka beribadah pada Allah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, ang tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dalam surah Al-Baqarah, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka membersihkan ya Baitullah untuk orang-orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang i'tikaf dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi tugas Ibrahim alaihissalam, Ismail dahulu membangun Ka'bah, membangun Baitullah, kemudian dibersihkan, itu semua sebagai bentuk pelayanan bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beriktikaf, orang-orang yang rukuk dan sujud di Baitullah. Nah, membersihkan di sini nanti dalam tafsir dikatakan membersihkan dalam dua sisi, ya, membersihkan secara maknawi dan secara hissi. Itu maksudnya membersihkan Baitullah dari sisi maknawi, yaitu membersihkan dari noda-noda kesyirikan. Membersihkan secara yang bisa dirasakan dengan panca indera, yaitu membersihkan, maksudnya membersihkan kotoran yang ada di Masjidil Haram. Jadi bisa dimaknai dua, membersihkan kotoran yang ada di situ di masjid, atau juga membersihkan dari sisi maknawi, yaitu membersihkan dari noda-noda kesyirikan. Itu yang kadang menjadi suatu kebanggaan bagi sebagian kawan-kawan yang bekerja di masjid, tukang pel-pel itu, yang bersih-bersih Masjidil Haram, nyapu-nyapu. Kenapa? Karena itu juga dulu kerjaannya Ibrahim dan Ismail. Allah mengatakan antahhira baitiya lit-ta'ifin. Ibrahim Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, ya, untuk orang-orang yang sedang i'tikaf, rukuk dan sujud, melaksanakan ibadah pada Allah.
Tapi poin kita tidak di situ. Intinya i'tikaf itu ada anjurannya dalam Quran. Kemudian juga ada dalam ayat yang lain, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Allah mengatakan, dan janganlah kalian berhubungan badan dengan istri kalian ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Ini nanti pembahasan bahwa seorang ketika i'tikaf udah full fokus, dia fokus menghabiskan waktunya di 10 hari terakhir misalnya kalau di bulan Ramadan untuk beribadah pada Allah, tidak pulang untuk kemudian mendatangi istrinya. Dalam hadis juga disebutkan, hadis riwayat Bukhari, Aisyah bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Aisyah cerita bahwa dahulu Nabi SAW itu melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir beliau lakukan sampai beliau wafat. Ya, jadi Aisyah senantiasa melihat Nabi kalau pas Ramadan i'tikaf. Di 10 hari terakhir itu beliau lakukan sampai beliau wafat. Dan para ulama pun konsensus, ijma, semua bersepakat tentang disyariatkannya i'tikaf dan dia hukumnya sunnah dan tidak wajib. Itu pengertian definisi i'tikaf, kemudian hukumnya dan dalilnya. Sekarang kita berpindah ke syarat-syaratnya. I'tikaf itu bisa dikatakan i'tikaf dan sah bagi pelakunya, syaratnya apa? Nah, saya ulangi sebelumnya. Tadi dikatakan pengertian i'tikaf itu apa? Seseorang yang menetap di masjid tidak keluar dalam rangka melakukan ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disebutkan waktunya ya. Apakah pagi, apakah siang, apakah sore, apakah malam? Apakah di Ramadan atau di luar Ramadan? Berarti mutlak waktunya, kapan saja. Kapan saja seorang masuk masjid meniatkan i'tikaf, maka dia i'tikaf. Dan gak ada sholat i'tikaf ya. Kadang pernah dengar ya sholat i'tikaf. Sholat itu bagian dari i'tikaf. Kalau sholat i'tikaf tidak ada. Sholat i'tikaf itu sebagian orang menganggap yaitu biasanya sholat tarawih yang diakhirkan. Sholat tarawihnya bukan di awal waktu, tapi di akhir waktu. Mereka bangun jam 2 malam, kemudian sholat lail, ya, sholat tahajud itu setelah tidur. Ya. Sebagian orang dia mengatakan itu namanya sholat i'tikaf. Nah, tidak ada. I'tikaf itu ya orang di dalam masjid, dia berniat untuk ibadah. Ibadahnya apa? Taat itu umum. Bisa dia baca Quran, bisa dia baca hadis, bisa dia dengerin murotal, bisa dia sholat sunnah, bisa dia berzikir, dia bermuhasabah, dia sholat sunnah, dia dengerin ceramah. Itu semua bentuk ketaatan ibadah. Jadi orang melakukan ibadah apa saja di masjid, dia tidak keluar, itu namanya i'tikaf. Jadi tidak terbatas pada ibadah tertentu. Syarat i'tikaf yang pertama, an yakunal mu'takif musliman. Jelas syaratnya pertama muslim, karena orang non muslim tidak diterima ibadahnya. Muslim, kemudian mumayyiz, minimal umurnya mumayyiz, alias minimal umurnya sudah mendekati balik, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang keliru, akilan, dan dia berakal. Jadi dia muslim, mumayyiz, dia berakal. Maka tidak sah i'tikafnya orang yang kafir, tidak sah i'tikafnya orang yang gila, sebagaimana anak kecil yang belum balik juga tidak sah. Amal bulugh wa dzukuriyah fala yushtaratan. Adapun balik dan harus laki-laki, maka ini bukan syarat i'tikaf, alias minimal mumayyiz sudah terhitung, tidak harus balik, tapi mumayyiz minimal mendekati balik. Apakah i'tikaf khusus untuk laki-laki? Tidak, perempuan juga boleh. Ya, perempuan juga diperbolehkan. Jadi syarat i'tikaf tidak harus laki-laki, perempuan juga boleh. Tapi nanti ada syaratnya yang lain. Ya, jika i'tikafnya perempuan menimbulkan fitnah, maka tidak boleh baru. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, dia punya tempat sendiri, ada ruang terpisah, itu diperbolehkan. Fayasihul i'tikaf min ghairil balik idza kana mumayyizan. Maka sah-sah saja i'tikafnya anak yang belum balik, yang penting mumayyiz. Wa kadzalika minal unsa, sebagaimana perempuan juga boleh. Itu syarat pertama.
Syarat kedua i'tikaf adalah niat. Ya, jelas. Setiap amalan ada niatnya. Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu ya, disertai dengan niatnya. Maka ketika dia masuk ke masjid, menetap, dia berniat sebagai orang yang sedang i'tikaf. Kalau dia cuma nongkrong-nongkrong doang ya tidak menjadi suatu ibadah i'tikaf. Tapi kalau dia niat, ya Allah saya niatnya untuk saya isi dengan ibadah. Nah, itu masuk kategori dia terhitung sebagai mu'takif atau orang yang sedang i'tikaf. Syarat ketiga, an yakuna li'tikaf fi masjid. Syarat ketiga, tempat i'tikaf haruslah masjid. Tempat i'tikaf haruslah masjid. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa antum ma'akifuna fil masajid. Wahai laki-laki, kalian janganlah berhubungan badan dengan pasangan kalian, istri kalian, ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Allah mengatakan di masjid, berarti syaratnya di masjid. Dalil pertama. Dalil kedua, perbuatan Nabi. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana ya'takif fil masjid. Karena Nabi SAW dahulu i'tikafnya di masjid. Beliau tidak i'tikaf di rumah, tapi di masjid. Itu syarat yang ketiga. Tidak ada pula i'tikaf di pos ronda, tidak ada. Atau di cakro atau ini tidak ada, tapi di masjid. Ya. Syarat yang keempat, an yakunal masjid alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Syarat yang keempat adalah masjid yang digunakan untuk i'tikaf itu didirikan di dalamnya salat jamaah. Salat jamaah. Untuk apa? Dzalika idza kanat muddatul i'tikaf takhallalaha salatun mafruḍah. Itu jika tempo i'tikafnya, lama i'tikafnya sampai diselingi dengan salat wajib. Tapi kalau i'tikafnya cuma bentar, nanti akan dibahas ya. Cuma i'tikafnya cuma sejam, 15 menit, ya, maka tidak harus masjid, nanti boleh musola misalnya, atau boleh yang lain. Ya. Tapi kalau yang dalam jangka waktu lama, maka harus di masjid yang didirikan sholat jamaah. Wa kana al-mu'takif mimman tajibu 'alaihil jamaah, dan orang yang i'tikaf ini adalah orang yang wajib sholat jamaah. Li'anna li'tikaf fi masjid la tuqamu fihi salatul jamaah yaqtadi tarkal jamaah wa hiya wajibah alaih. Karena kalau sampai dia i'tikafnya tidak di masjid yang didirikan salat jamaah, maka nanti konsekuensinya dia akan meninggalkan ya, jamaah yang hukumnya wajib. Maksudnya gimana? Orang ini i'tikaf di satu masjid, ya. Masjid situ mungkin salat jamaahnya bolong-bolong. Misalnya masjid di SD misalnya. Masjid di SD itu biasanya didirikan sholat jamaah ya kalau pas ada anak-anak sekolah. Zuhur, asar paling. Maghrib, isya, subuh ndak ada. Atau masjid di kantor misalnya, musola kantor atau musola di kelurahan. Hanya dipakai ketika pas waktu-waktu aktif untuk bekerja atau ada kegiatan di situ. Jadi dia bukan masjid kampung yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Nah, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau dia i'tikaf di situ, padahal dia laki-laki wajib sholat jamaah. Ketika datang waktu sholat jamaah, dia sholatnya sendiri, tidak berjamaah. Maka ini bertemu dua hal. Antara dia harus sholat jamaah, antara dia sedang i'tikaf. Ya, dan dulu pernah saya sampaikan kaidah, jika ada dua maslahat yang dihadapi, maka diambil maslahat yang lebih besar. Dia ambil yang sholat jamaah. Makanya kalau pengen sholat jamaah, pengen i'tikafnya sah, cari masjid yang didirikan sholat jamaah. Au tikrara khurujil mu'takif kulla waqtin. Atau kalau dia i'tikaf di masjid yang tidak dilaksanakan sholat 5 waktu, itu kan menjadikan dia keluar masuk masjid, pindah-pindah terus. Padahal konsekuensi orang i'tikaf itu harusnya menetap di masjid itu, nggak keluar-keluar, nggak pergi-pergi. Tapi gara-gara dia di masjid yang tidak dilakukan sholat 5 waktu, harus pergi nanti balik lagi dan seterusnya. Ini hadza yunafil maqsud. Seperti ini menafikan tujuan utama kenapa i'tikaf itu.
yaitu ya berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan, bermuhasabah bersama Allah, ya, tidak keluar-keluar, memfokuskan waktu hanya untuk Sang Pencipta. Nah, ini maksudnya akan hilang. Amal mar'ah fayasihu i'tikafuha fi kulli masjidin sawa'un uqimat fihil jama'ah la. Nah, beda dengan perempuan. Kalau perempuan karena sejatinya dia sholatnya itu wajibnya atau perintahnya dia di rumah, ya tidak wajib dia sholat jamaah masjid, di rumah lebih afdol. Tapi boleh bagi dia untuk ke masjid jamaah. Karena perempuan beda dengan laki-laki, maka kalau perempuan boleh iktikafnya di tempat yang bahkan di situ tidak didirikan sholat jamaah. Ya. Jadi cuman musola musola keluarga misalnya, atau musola tadi lembaga pendidikan yang mungkin ditinggal pergi libur oleh oleh pesertanya. Nah, boleh perempuan di situ. Karena memang dia tidak diwajibkan untuk hadir sholat jamaah. Hadza idza lam yatarattab ala i'tikafiha fitnah. Ini perempuan boleh dia i'tikaf jika tidak menyebabkan fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah ya jadi ada masalah besar ketika ada perempuan i'tikaf. Fa in tarattaba ala dzalika fitnah muni'at. Kalau sampai perempuan ikut i'tikaf tapi malah timbul masalah mafsadat atau masalah yang besar, maka dia jadi enggak boleh i'tikaf. Misalnya ya dia i'tikaf di masjid, ya, masjidnya enggak ada sekatnya antara laki-laki dan perempuan. Namanya i'tikaf, orang ya tidur di situ, makan di situ, gelempangan di situ. Nah, ini kalau sampai yang laki-laki lihat tuh perempuannya udah tidur di situ juga, kelekaran di situ mungkin walaupun bersebelah, walaupun beda tempat, tapi kalau nggak ada sekatnya atau ada sekatnya tapi ada potensi misalnya kamar mandinya bareng ketemuan, ya, pas keluar masuknya atau yang lain, hal-hal yang lain yang tidak ada sekat khusus, tidak ada tempat khusus yang memisahkan, yang seperti ini mudaratnya malah lebih besar. Terutama yang laki-laki jadi gak fokus ya. Ya, karena laki-laki yang normal, yang fitrahnya masih murni, ya dia pasti condong sama perempuan. Ya. Nah, yang seperti ini, kalau seperti ini maka perempuan mending tidak i'tikaf. Ya, kecuali ada khusus masjid, ya. Masjidnya 3 lantai misalnya, lantai dasar sendiri untuk ikhwan, lantai paling atas untuk akhwat. Di sana punya kamar mandi sendiri, ya, kemudian nanti ada pengurusnya sendiri, itu tidak ada masalah. Atau ada sekatnya sendiri, ini boleh. Wal afdal an yakuna al masjidul ladzi ya'takifu fihi tuqamu fihi al jumu'ah. Di sini dikatakan afdalnya masjid yang digunakan, kalau tadi wajibnya untuk laki-laki adalah masjidnya didirikan sholat jamaah. Tapi apakah harus didirikan juga sholat Jumat? Afdalnya gitu. Tapi misalnya pun tidak, di sini pendapat yang diambil dalam kitab ini boleh. Misalnya di sini ya di masjid kampung kita Musola Al-Falah didirikan sholat 5 waktu, tapi jamaah sholat Jumat enggak. Boleh. Tapi afdolnya cari tempat yang juga di situ sholat Jumat juga ada. Karena agar tidak menuntut dia untuk keluar masuk, ya. Gitu. Tapi tentunya ya pembahasan ini adalah dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi seperti sekarang, ya. Yang mana sholat jamaah, sholat Jumat yang wajib aja di rumah saja, apalagi i'tikaf yang hukumnya sunnah. Apalagi i'tikaf yang hukumnya sunnah, maka sementara ditiadakan dulu. Wong yang wajib saja ditiadakan, apalagi yang hukumnya masih sekedar tidak mencapai derajat wajib. Itu syarat keempat. Syarat kelima, at-taharatu minal hadatsil akbar. Syarat yang kelima adalah suci dari hadas besar. Apa itu hadas besar? Yaitu junub, ya. La yasihu i'tikaful junub. Tidak sah i'tikafnya orang yang junub. Juga perempuan yang haid atau perempuan yang nifas. Karena orang-orang yang punya hadas besar ini tidak boleh bagi mereka untuk menetap di masjid. Dikecualikan mungkin junub, ya. Walaupun dia junub, yang penting bersegera mandi besar atau minimal wudu, ya. Dalam pembahasan fikih, seorang yang junub boleh menetap di masjid minimal dia wudu dulu. Misalnya dia belum mandi besar. Karena junub itu hadas besar.
ketika dia wudhu, walaupun wudhu itu tata cara untuk menghilangkan hadas kecil, minimal mengkorting hadas besarnya dikurangi dengan wudhu. Misalnya belum sempat mandi, dan dia boleh menetap di masjid. Dalilnya apa? Dalilnya perbuatan para sahabat. Para sahabat dahulu banyak yang namanya ahlus suffah, yaitu orang-orang sahabat-sahabat yang kurang mampu secara materi, mereka tinggalnya di masjid. Tidur di masjid, iya, jadi i'tikafnya sepanjang waktu. Namanya laki-laki normal, terkadang mereka ngapunten ya, ketika tidur bangun-bangun mimpi basah. Dan tidak bersegera mandi besar karena mungkin terbatasan air ya, keterbatasan kamar mandi, maka mereka kemudian berwudu dulu. Nah, ketika mereka berwudu, mereka masih juga menetap di masjid. Nah, ini para ulama kemudian mengatakan misalnya ada orang junub, maka mereka misalnya sudah berwudu, itu tidak apa-apa untuk di masjid, walaupun afdolnya bersegera untuk bersegera untuk mandi besar. Tapi untuk haid dan perempuan yang haid dan nifas, ini harus nunggu selesai dulu baru boleh ya. Tapi kalau junub beda, mandi besar langsung selesai. Kalau haid harus nunggu selesai darahnya. Nah, yang seperti ini tidak boleh untuk ikut i'tikaf. Kemudian ada permasalahan. Apakah i'tikaf itu syaratnya harus dia berpuasa? Apakah orang yang i'tikaf itu harus dia orang yang sedang berpuasa, alias dia adalah dilakukan di bulan Ramadan atau dilakukan di siang hari bulan Ramadan? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Dikatakan puasa di sini asyamu laisa bisyartin fil i'tikaf. Puasa itu bukanlah syarat seseorang beriktikaf. Berarti boleh ya, di luar Ramadan i'tikaf boleh, atau i'tikaf di malam hari saja boleh, bukan di siang hari ya. Di malam hari saja boleh, cuman sekian waktu misalnya, atau di luar Ramadan itu juga boleh ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, saya dulu pernah bernazar di masa jahiliyah, an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Pas jahiliyah dulu saya pernah bernazar untuk beriktikaf di malam hari. Untuk beriktikaf di malam hari di Masjidil Haram. Di malam Masjidil Haram saya pengen beriktikaf di malam hari. Dahulu nazarnya seperti itu. Nabi mengatakan aufi binadarik, tunaikanlah nazarmu tersebut. Nah, para ulama mengambil kesimpulan, andai saja puasa itu adalah syarat seseorang i'tikaf, maka niscaya Nabi tidak akan mengizinkan atau tidak akan menyuruh Umar untuk menunaikan nazarnya. Kenapa? Karena malam hari nggak ada puasa. Malam hari tidak ada puasa. Umar bernazar malam hari akan beriktikaf ya di Masjidil Haram, dan itu dinazarkan ketika di masa jahiliyah. Nabi mengatakan tunaikan nazar. Puasa itu di siang hari, malam hari nggak ada puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa itu bukan syarat sahnya i'tikaf. Kalau bukan syarat sahnya, maka i'tikaf itu bisa dilakukan kapan saja, pagi, siang, sore, malam, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Permasalahan selanjutnya, zamanul i'tikaf wa mustahabbatuhu wa ma yubahu lil mu'takif. Permasalahan yang kita bahas, waktu i'tikaf. Waktu i'tikaf, hal-hal yang dianjurkan untuk i'tikaf dan juga yang diperbolehkan untuk orang yang i'tikaf. Ada 3 pembahasan. Berapa ukuran waktu i'tikaf dan kapan mulai i'tikaf ya. Ini pertama, berkaitan dengan waktu. Kedua, anjuran-anjuran yang berkaitan dengan i'tikaf. Dan ketiga adalah hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf. Nah, yang pertama, ukuran waktu i'tikaf. Al-muqtu fil masjidi miqdaran minaz zaman huwa ruknul i'tikaf. Menetap di dalam masjid ya, dengan ukuran waktu menetap di dalam masjid, yang penting terrealisasi ada ya, ada waktu yang bisa dikatakan dia adalah orang yang menetap.
Jadi ketika dia masuk masjid, bisa dikatakan dia menetap walaupun sementara. Ini adalah rukun dari i'tikaf. Salah satu rukun dari i'tikaf. Jadi kalau dia masuk kemudian langsung keluar, berarti belum ada kata menetapnya. Falau lam yakun al-muktsu fil masjid lam yan'aqid al-i'tikaf. Kalau dia masuk masjid dan belum dikatakan dia menetap, maka ini belum dikatakan i'tikaf. Wa fi aqalli muddatil i'tikaf khilafun baina ahli ilmi. Dan memang batas waktu minimal seorang boleh dikatakan i'tikaf itu berapa? Ini menjadi khilaf di kalangan para ahli ilmu. Ya, ada yang mengatakan minimal harus sehari semalam. Ada yang mengatakan minimal harus sehari semalam. Ada yang mengatakan bolehlah, yang penting dia sudah menetap walaupun sementara, itu juga sudah dikatakan i'tikaf. Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Wasahih, dan yang dipilih di sini menurut buku yang kita bahas, pendapat yang menurut mereka benar, insyaallah anna waqtal i'tikaf laisa li aqallihi haddun, bahwa waktu i'tikaf itu tidak ada batasan minimalnya. Batas minimalnya tidak ada. Fayasihul i'tikaf miqdaran minaz zaman, maka sah-sah saja dikatakan sebuah i'tikaf, yang penting memang dia sudah dikatakan bisa menetap di masjid walaupun sementara. Cuman tentu nanti sisi pahalanya berbeda. Orang yang i'tikaf di masjid 10 menit, bisa aja 10 menit dia bersolawat, 10 menit dia beristighfar, 10 menit terus rampung pergi, itu sudah i'tikaf. Sudah dikatakan i'tikaf, cuman nanti jelas mungkin yang berbeda adalah sisi pahalanya. Antara yang i'tikaf 10 menit, 30 menit, sehari, atau mungkin seminggu, tentu berbeda. Tapi batas minimalnya di sini yang dipilih adalah tidak ada batas minimal. Yang penting seseorang sudah cocok dikatakan menetap walaupun sebentar, dan dia di situ ada amal ibadah yang dilakukan, itu sudah cocok dinamakan i'tikaf. Illa annal afdal an la yaqilla al-i'tikaf an yaum wa lailah. Walaupun memang afdalnya, bagusnya orang i'tikaf itu jangan kurang dari sehari semalam. Itu keluar dari khilaf ulama, mendingan sehari semalam itu minimal baru dikatakan i'tikaf. Tapi ini pendapat yang dikatakan afdalnya. Berarti misalnya kurang dari itu sudah bisa, tapi belum afdal. Gitu. Ini berkaitan dengan ukurannya, dengan momennya kapan, seafdol-afdolnya i'tikaf itu momennya kapan, maka di sini dikatakan afdalu awqatil i'tikaf al-ashrul awakhir. Momen yang paling afdol untuk i'tikaf tentunya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu momen yang paling bagus. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi disebutkan, bahwa Nabi SAW dahulu beliau beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan. Namun apabila orang ingin beriktikaf di selain waktu ini, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Bukan tidak boleh. Boleh-boleh aja. Di awal Ramadan, di tengah Ramadan, boleh-boleh aja. Cuman afdolnya adalah di 10 hari terakhir. Di luar Ramadan boleh, silahkan. Nah, setelah itu ada pertanyaan lagi. Ketika afdolnya itu adalah 10 hari terakhir Ramadan, kapan awal mula seseorang atau kapan seseorang diwajib masuk gitu? Apakah mulainya besok subuh baru masuk untuk menuju tempat i'tikafnya, ataukah dia diwajibkan semenjak maghrib tadi harus berada di tempat? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Di sini dikatakan wa al-awakhir, barang siapa yang berniat untuk beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, shallal fajr fi min sabihati yaumil hadi wa, tuntut besok pagi harus sudah di tempatnya. Berarti sekarang di rumah tidak apa-apa. Sekarang di rumah tidak apa-apa. Yang penting besok pagi subuh pokoknya sudah di masjid tempat dia iktikaf. Summa yadkhulu fi i'tikafihi. Nah, jadi ada beberapa pendapat. Pendapat pertama ada yang mengatakan bahwa dia pokoknya besok subuh itu harus di tempat i'tikafnya. Bisa dipahami ya? Mau i'tikaf di masjid misalnya 10 hari terakhir. Kalau dia pengen terhitung 10 hari terakhir i'tikaf itu harus kapan dia masuk? Ada yang mengatakan besok pagi subuh baru masuk.
Nah, pendapat yang lain dia mengatakan enggak, maghrib tadi harus sudah di masjid. Kenapa? Karena ukuran hari, ya, ukuran hari untuk hijriyah itu, kalender komariah itu, ya, permulaan hari itu adalah ketika terbenamnya matahari. Maka ketika tadi matahari tenggelam itu sudah masuk ke hari 21. Nah, itu ada khilaf ulama, tapi kalau pengen jaga-jaga mending masuk semenjak maghrib, ya, masuk semenjak maghrib. Nah, ini masalah masuknya itu ada khilaf. Nanti masalah keluarnya juga khilaf lagi. Kapan seorang dikatakan iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, kapan boleh dia keluar? Ada yang mengatakan boleh dia keluar, ya, boleh dia keluar nanti pas akhir Ramadan tenggelam matahari. Matahari terakhir bulan Ramadan tenggelam, masuk Syawal keluar. Ada juga yang mengatakan tidak boleh keluar. Keluarnya adalah nanti ketika sholat Id. Sholat Id baru dia boleh keluar. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama, ya. Tapi di buku yang kita bahas ini mengambil pendapat yang mengatakan bahwa permulaan orang yang pengen itikaf 10 hari terakhir adalah dia masuk di waktu subuh besok pagi harus sudah di masjid. Adapun keluarnya itu ketika besok sudah tenggelam matahari terakhir bulan Ramadan. Itu pendapat yang diambil dalam buku yang kita bahas. Selesaikan sekalian nih Mas ya. Nggak apa-apa. Ada. Ya, saya cepatkan. Kemudian anjuran-anjuran orang yang iktikaf apa? Tentunya orang yang beriktikaf dianjurkan untuk fokus ibadah, memutus hubungan dengan makhluk, menyibukkan diri hanya untuk ibadah, menyibukkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, baca Quran dan yang semisalnya. Itu anjuran-anjurannya. Tidak disibukkan dengan yang lain, ya. Tidak disibukkan dengan malah ngupdate jual beli, ya. Kemudian buka-buka hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini tentunya hal-hal yang tidak dianjurkan. Adapun hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf, boleh apa saja dia. Pertama, dibolehkan bagi orang yang beriktikaf untuk keluar masjid, ya, dalam hal yang memang harus wajib bagi dia untuk keluar, atau tidak ada opsi lain kecuali dia harus keluar. Contohnya dia keluar untuk makan, ya, nggak ada yang menyediakan makan di masjid, nggak ada yang menyediakan minum, mau nggak mau harus keluar di angkringan, dia keluar. Ini masuk kategori darurah, ya. Dia boleh keluar untuk makan, untuk minum, atau untuk menunaikan hajatnya. Misalnya kamar mandinya terpisah dari masjid, ya, di depan misalnya, dia harus keluar. Nah, yang seperti ini tidak ada masalah karena memang ini masuk kategori darurat. Kemudian juga boleh bagi dia untuk ngobrol-ngobrol dengan teman iktikafnya. Untuk ngobrol-ngobrol tapi dengan syarat yang diobrolkan perkara yang berfaedah, ya. Berfaedah, bukan perkara yang sia-sia, ya. Atau perbincangan yang memang darurat harus diperbincangkan, ini tidak apa-apa. Perbincangan yang harus diperbincangkan atau perbincangan yang bermanfaat ini masih diperbolehkan, tapi tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak ini nanti menghilangkan maksud dari iktikaf. Karena maksud dari iktikaf itu adalah menyendiri, berdua-duaan dengan Allah, berkhulwat dengan Allah, beribadah hanya banyak untuk curhat, ya, sama Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mengungkapkan perasaan, bermuhasabah. Itu tujuan iktikaf. Adapun kalau malah nanti akhirnya di tempat iktikaf malah ngobrol sama teman-temannya, ini menafikan tujuan adanya iktikaf. Dan seterusnya ada yang lain. Kemudian terakhir, pembatal iktikaf. Di sini disebutkan ada 5 pembatal iktikaf. Yang pertama, keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan. Keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan walaupun waktunya singkat. Ini berdasarkan hadis Aisyah riwayat Bukhari. Beliau mengatakan wa kana la yadkhulul bait illa li hajah idza kana mu'takifan. Dahulu Nabi SAW tidaklah masuk ke dalam rumah kecuali memang ada kebutuhan yang mendesak, ya, ketika beliau beriktikaf. Karena orang yang keluar, ya, dari masjid, maka hilang bagi dia, ya, status menetap di masjid. Akhirnya dia tidak menetap lagi di masjid, dia keluar. Dan menetap di masjid itu adalah rukun dari iktikaf.
Ketika rukun i'tikafnya nggak ada, maka i'tikafnya batal. Apakah kemudian nggak berpahala? Kalau masalah berpahala, insya Allah berpahala. Cuman karena dia cuman sampai batasan itu, maka ukuran pahalanya tentunya berbeda. Ketika misalnya i'tikafnya full, dia bisa sempurna sampai 10 hari. Ya. Tapi i'tikaf dia, misalnya dia berniat i'tikaf 10 hari, di hari kelima kok dia keluar-keluar tanpa ada kebutuhan, maka batal niat i'tikafnya yang 10 hari. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya, yang batal i'tikaf yang selanjutnya adalah berubah badan, ya. Maksudnya bukan di masjid ya, maksudnya dia keluar balik ke, ya ada kebutuhan, cuman kebutuhannya ya dia berhubungan badan dengan istrinya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena tadi dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wala tubashiruhunna, dan janganlah berhubungan biologis dengan pasangan kalian wa antum akifuna fil masajid, ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Dalam hadis juga Aisyah bahwa Nabi SAW ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengkencangkan tali sarungnya. Ini bahasa kiasan. Para ulama mengatakan mengencangkan tali sarungnya itu maksudnya beliau menjauhi istri-istrinya. Maksudnya di 10 hari terakhir tidak ada yang namanya kemudian hubungan biologis dengan pasangan beliau, tapi beliau fokus untuk ibadah. Jadi kalau sampai ada orang yang berhubungan dengan pasangannya, ya, maka i'tikafnya batal. Ini pembatal yang kedua. Pembatal yang ketiga adalah hilangnya akal, zahabul akli, fayufsidul i'tikaf bil junun. Maka orang yang i'tikaf kemudian gila atau mabok, ya, batal i'tikafnya. Misalnya orang ini gila kambuhan misalnya, pas nggak kambuh dia sehat i'tikaf, di tengah jalan kemudian dia kambuh, nah ini i'tikafnya batal. Sebagaimana dia mabuk, ya, ini juga i'tikafnya batal karena akalnya hilang. Yang keempat adalah perempuan yang haid atau nifas. Ini juga membatalkan i'tikaf. Kenapa? Karena mereka tidak boleh menetap di masjid, ya, sebagaimana tadi yang dijelaskan. Tapi untuk orang junub tidak apa-apa. Yang penting kalau junub dia bersegera untuk minimal berwudu atau bersegera untuk mandi besar. Pembatal yang kelima yang terakhir adalah murtad, ya. Kalau murtad, ya, menggugurkan semuanya sampai ke akar-akarnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang saya sampaikan ada faedah dan manfaatnya. Boleh ada kritik dan saran bagi siapa saja, baik yang mendengarkan, yang melihat. Ada kekurangan dari kami, silahkan diberikan masukan, kritik, saran yang membangun. Insya Allah kita terima dengan dengan tangan terbuka dan dengan gembira. Ke depan bisa lebih baik, ya, dalam menyampaikan atau dalam menyajikan kajiannya. Intinya semoga ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.